Puji Tuhan, shalom saudara. Shalom. Selamat malam semuanya. Selamat menjelang tahun baru. Saya percaya memasuki tahun baru, kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita pasti diberkati. Kita pasti mengalami Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau puji Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Come on. Hey, tepuk tangan sama-sama saudara. Saudara pasti diberkati. Saudara pasti mengalami Tuhan malam hari ini. Wow. Siap? Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmur. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmur. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Kasih sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat Tuhan. Come on. Are you ready guys? Let's go. Say. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang Tuhan. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmur. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat Tuhan. Come on. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang Tuhan. Mari sembah Tuhan. Oh, bermazmur. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Siap, come on. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Come on. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Sekali lagi. Here we go. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Tuhan nyata. Yes. Dalam pujian. Ayo saudara. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Dia hadir saudara. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Wah Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Haleluya. Oh, oh.
bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Kami masuk, Ku masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. di hadapan hadirat Tuhan, saudara. Di hadapan Hadirat-Mu ya Tuhan. hadirat-Mu Tuhan, Oh Tuhan, ku rasakan kedamaian kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, oh, ku nampak keagungan. Sama-sama angkat dua tangan saudara. Yesus, ku sembahkan. Kami sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. ku masuk Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Itu yang kami perlu sebelum kami masuk 2022. berhiaskan Oh kekudusan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. di hadapan Oh hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan, ku rasakan. Oh kedamaian. Yes Lord. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh ku nampak dalam hidup
kami tetap menyembah Engkau. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati kebesaran-Mu, menikmati keindahan di dalam-Mu Tuhan. Dan kami rindu malam hari ini masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku.
Yesus. Kami mau masuk hadirat-Mu yang kudus. Thank you, Jesus. Rasakan Kau malam ini, buka hati saudara-saudara. Haleluya. Terima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Air hidup itu. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termandi di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya.
Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu di akhir dari tahun 2021. Kami merasakan kasih sayang-Mu yang besar di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Saudara, pada malam hari ini ada orang yang tangannya sakit sebelah kiri lengannya, Tuhan sembuhkan. Juga ada orang yang badannya linu-linu semua, sakit perut, juga kaki kanan sebelah betis luar sakit disembuhkan. Lalu ada yang kakinya sebelah kiri lemes, tidak punya kekuatan, Tuhan sembuhkan pada saat ini. Itu bukan pendeta tapi Tuhan Yesus sendiri. Baru saja ada orang yang lututnya sebelah kiri sakit, sangat sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih kepada Kristus, haleluya. Saudara, pada akhir dari tahun ini kita akan menuju kepada tahun yang baru, tetapi saya ingin mengajak kita betul-betul hatinya ditujukan kepada Tuhan. Hal yang sangat penting sekali bagi kita untuk bersama-sama mengakhiri tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Baru saja ada orang yang pahanya sebelah kiri sakit, juga di ankle kaki sebelah kanan, di dekat mata kaki belakang itu, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada orang yang lambungnya sakit, saudara makan pun tidak enak. Saudara merasa hidup itu tidak ada artinya kalau saudara sakit seperti ini. Tuhan sedang menjamah saudara, menyembuhkan saudara. Saudara percaya kuasa Tuhan itu ajaib luar biasa. Puji nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara percaya bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita semua. Tidak ada yang tidak baik dalam segala perbuatannya. Kita bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Pada malam ini Tuhan, kami ingin mengakhiri tahun ini bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus. Jamah hati kami semua satu persatu anak-anak Tuhan. Lawat kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Lawat kami semua di dalam kuasa nama Yesus. Dan kami mengundang Roh Kudus berbicara kepada kami masing-masing. Di dalam nama Kristus Yesus. Singkapkan pikiran dan hati kami. Lepaskanlah anugerah-Mu kepada kami menjelang pergantian tahun ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Kami mengikat roh-roh di udara, roh-roh setan. Tentara-tentara maut, tentara-tentara iblis. Kami mengikat semua di dalam nama Yesus. Yang mau mengganggu anak-anak Tuhan mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Kami ikat dan patahkan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan di dalam darah Tuhan Yesus. Baru saja ada orang yang pinggangnya sebelah kiri sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada orang yang pahanya sebelah kiri sakit, linu-linu, saudara mungkin olahraga terlalu berat. Dan ada cedera di otot pahamu sebelah kiri, Tuhan sembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara dalam firman Tuhan. Menyingkapkan isi hatimu kepada kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada orang yang migrain di belakang leher sampai kepala atas ini sakit. Tuhan sembuhkan. Sebelah kiri ya kepala. Tuhan sembuhkan kau dalam nama Yesus. Saudara yang percaya sama Tuhan. Pada malam ini Tuhan akan mencurahkan berkat yang luar biasa kepada kita semua. Berkat-berkat yang istimewa. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, bersyukur kepada Kristus, haleluya, puji nama Yesus. Malam ini saya ingin mengajak kita untuk membuka kitab suci, sama-sama kita akan merenungkan dari firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-40. Saudara, kita akan membaca Yesaya pasal 40 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-31.
Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai dengan 31. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, bacaan kita ini membuat kita tertuju kepada Tuhan yang tidak seperti ciptaan, tetapi Dia adalah pencipta yang maha kuasa, yang maha kudus, yang dahsyat, yang tidak ada persamaannya dengan dunia ini, saudara. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Ini mau bicara tentang Tuhan yang berbeda secara kualitatif dengan segala sesuatu. Nah saudara, kenapa di akhir tahun ini Tuhan menghendaki supaya kita merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 25 sampai 31, saudara, saya ingin menjelaskan. Saudara sudah diberkati sepanjang tahun, bahkan seumur hidup saudara sampai hari ini. Nah, saya ingin kita semua untuk memperhatikan tentang keberadaan kita itu mau kita akhiri di dalam pergantian tahun ini bersama dengan siapa. Dan menurut saya, saudara tepat kalau saudara memilih untuk bersama-sama dengan Tuhan. Bukan sesuatu yang kecil, saudara, tetapi ini sesuatu yang sangat penting. Karena ini momen pergantian tahun, tidak ada orang yang berpikir ini perubahan-perubahan yang biasa. Ini adalah perubahan yang sangat substansial karena di seluruh dunia merayakan pergantian tahun ini, saudara. Nah, saudara ingin mempunyai nilai di dalam pergantian tahun ini, yaitu saudara ingin merasakan sesuatu yang indah bersama dengan siapa adalah dengan orang yang saudara hargai, orang yang saudara rasa penting. Saudara ingin melakukan sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan ini, maka bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh mencari Tuhan di akhir tahun ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan pun juga ingin bersama-sama dengan anak-anaknya melewati pergantian tahun untuk masuk ke dalam tahun yang baru dan mengalami sesuatu yang indah di awal tahun ini, saudara. Di awal tahun yang akan kita segera masuki, saudara. Di ayat ini kita mendapati satu pengertian bahwa orang-orang yang muda bisa menjadi lelah dan lesu, dan ini sesuatu yang di mata Tuhan itu akan segera terjadi, saudara. Bukan sesuatu yang sangat lama waktunya, tidak, tetapi cepat sekali generasi muda itu menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Karena apa, saudara? Memang Tuhan itu membenci kesombongan, membenci kemegahan,
membenci ketinggian hati yang semuanya bersifat untuk kepentingan kemegahan diri sendiri di hadapan semuanya. Tuhan benci sama orang yang sombong, orang yang congkak. Tidak senang dengan kegagahan kuda. Dia tidak senang dengan kaki-kaki lelaki yang kuat, kepada kesombongan yang mau otonom, mau independen, tidak bergantung kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang mencintai umatnya, yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, yang hidupnya bersandar kepada Tuhan, bahkan yang selalu menanti-nantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dalam hidupnya. Maka di dalam ayat ini begitu jelas, saya baca ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Lalu kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-29, itu berkat yang besar diberikan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau saudara punya hati untuk mengakhiri tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Ini adalah satu ekspresi yang penting sekali, sebab saudara akan menyelesaikan tahun ini di dalam sebuah hubungan personal one on one bersama dengan Tuhan. Nah, ini adalah satu persekutuan yang sangat private. Satu persekutuan yang Tuhan sendiri inginkan terjadi bagi kita anak-anaknya dengan Dia sendiri. Kita dicipta dari sejak rencana kekal sebelum manusia ada, saudara. Dicipta oleh Tuhan dengan satu tujuan untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan. Untuk bersama-sama dengan Tuhan. Menikmati Tuhan. Untuk kita boleh mengalami Tuhan sendiri. Itu adalah rancangan Tuhan menciptakan kita, saudara. Nah, waktu Tuhan menciptakan saudara, dilahirkan di bumi ini, kehendak Tuhan adalah dari semula saudara diciptakan untuk menjadi satu dengan Tuhan sendiri. Nah, persatuan ini saudara harus wujudkan bukan secara biasa-biasa, tetapi saudara harus dalam hidup itu mencari waktu-waktu yang khusus untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu sesuatu yang memang dari kekal Tuhan itu menghendaki demikian. Allah menghendaki penyembah-penyembah. Allah menghendaki orang-orang yang bersekutu dengan Dia. Saudara, sebetulnya persekutuan dengan Tuhan itu bukan cuma sebuah momen pendek. Tetapi yang Tuhan kehendaki itu adalah setiap hari kita itu bisa berada di dalam hadirat Tuhan. Setiap hari. Saudara yang menuntut di dalam hatinya satu persekutuan dengan Tuhan, itu saudara sudah mencapai satu tahap kerohanian yang paling tidak menurut saya, saudara sudah ada di dalam kematangan yang paling dasar, saudara. Persekutuan dengan Tuhan itu adalah sebuah bentuk kematangan rohani. Kalau saudara inginkan, saudara rindukan sebagai sebuah persekutuan dengan Tuhan, itu kematangan rohani yang paling mendasar. Bukan sudah luar biasa, sudah wow, bukan. Ini paling mendasar. Kenapa, saudara? Sebab saudara sudah mencapai target minimal daripada kenapa Tuhan menciptakan saudara dan saya. Nah, Tuhan itu dalam persekutuan dengan kita, Dia akan suka mengkomunikasikan isi hatinya kepada kita. Dia akan suka untuk memberitahukan maksud-maksudnya kepada kita. Kadang-kadang saudara sedang main HP, lihat HP atau lihat film, atau saudara berkoresponden dengan orang-orang yang sekarang korespondensinya lewat WA atau lewat Telegram atau lewat WeChat atau apa saja, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus
memberitahu kepada saudara, stop dulu, masuk ke kamarmu, carilah aku di tempat yang rahasia. Saudara, bagaimana? Itu adalah sesuatu impresi yang diberikan Tuhan di dalam hati kita. Impresi ini saudara harus saudara tanggapi dengan cara yang sangat-sangat dewasa. Jangan saudara seperti kanak-kanak, belum selesai Tuhan, saya mau teruskan dulu. Saudara, Tuhan itu siapa bagi saudara? Apakah dia pribadi yang penting dalam hidup saudara atau cuma sebagai satu tambahan, atau kalau dalam tulisan-tulisan itu sebuah footnote saja, catatan kaki. Kalau saya ini sebetulnya hidupnya sudah bisa tanpa footnote ya tidak apa-apa. Footnote saja, kalau perlu baru saya tulis catatan kaki. Di kaki di bawah. Atau endnote bagian belakang sendiri. Yang jarang orang buka. Saudara, Tuhan itu seperti apa posisinya dalam hidup saudara? Apakah dia pribadi yang paling penting? Sedemikian rupa sehingga saudara ingin menghabiskan waktu yang paling berharga dalam hidupmu bersama dengan Tuhan. Itu sangat penting saudara. Karena itu nilainya berarti besar bagi Tuhan. Saudara, kalau ingin menghabiskan waktu saudara yang paling penting, paling istimewa bersama dengan Tuhan, saudara sudah tepat. Dan hal yang saya mau garis bawahi adalah kenyataan. Tuhan itu bukan cuma kepingin kita di momen-momen yang istimewa ini kita bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kembali lagi, setiap saat, setiap hari, setiap momen kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Waktu saudara jalan-jalan, saudara boleh berkata-kata kepada Tuhan. Mata tidak harus tutup untuk berdoa, ngomong-ngomong sama Tuhan. Saudara boleh ngomong-ngomong sama Tuhan, cerita mengenai indahnya sesuatu yang saudara lihat. Saudara boleh cerita mengenai isi hati saudara, pergumulan-pergumulan saudara di dalam sehari-hari saudara mengalami apa, saudara ceritakan sama Tuhan. Nah saudara, itu Tuhan itu engkau anggap sebagai pribadi yang hidup, memang karena dia hidup saudara. Tetapi engkau di dalam kehidupanmu apakah engkau mempedulikan dia atau tidak? Setiap saat saudara mempedulikan dia atau tidak? Ini penting sekali saudara. Bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan ya sehari-hari itu sangat penting sekali. Maka pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan bahwa Tuhan itu ada momen-momennya waktu kita mau mendekat sama dia. Dia seperti harus kita tunggu. Nah ini yang penting saudara. Di ayat 31 ada satu istilah yang penting. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Itu adalah mengharapkan bisa berjumpa sama Tuhan. Dia ingin bersekutu sama Tuhan. Itu sikap hati saudara, sebuah cara hidup. Ya, ini bukan cuma sebuah action one at a time, tapi adalah sebuah gaya hidup. Saudara selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Nah, keinginan saudara adalah saudara berkomunikasi dengan dia. Saudara berbicara dari hati ke hati kepada Tuhan. Tapi ada momen di sini saudara, seperti Tuhan itu menyembunyikan dirinya kepada kita. Kapan itu terjadi? Tuhan seperti menyembunyikan dirinya kepada kita. Yaitu momen-momen di mana Tuhan itu ingin menguji kita saudara. Apakah kita itu betul-betul mengutamakan Tuhan atau tidak? Dia mau menguji kita. Ya kadang-kadang saya lihat hubungan laki-laki dan perempuan yang dikatakan dalam Alkitab itu seperti sesuatu yang mengandung banyak rahasia. Ya, ada orang yang menguji pasangannya, apakah pasangannya itu sebetulnya mencari dia atau tidak. Dia menghilang, dicari enggak ya? Saya, ternyata enggak dicari. Dia kecewa dalam hati. Ya, puji Tuhan dia ingat saya tapi kok terlambat. Ada sedikit penyesalan, tapi untungnya masih dicari. Tapi celaka kalau sudah sepanjang hari hilang, malah seneng pacarnya atau pasangannya. Haleluya, puji nama Tuhan, tidak ada dia, senang sekali saya. Saudara, wah celaka saudara. Nah apa yang sedang terjadi, Tuhan itu kadang-kadang menguji kita saudara. Apakah saudara betul-betul mengharapkan dia atau tidak?
Dan waktu kita menunggu dia, apakah kita sabar, kita mengerti siapa yang kita tunggu, siapa pribadi yang sedang kita tunggu, yang mau kita bersekutu dengan dia. Saudara, ini penting sekali. Kayaknya biasa-biasa, tetapi ini sangat penting sekali bagi Tuhan. Sebab apa? Kita bicara tentang saya sedang menghargai dia betul-betul atau tidak. Itu penting sekali. Nilai satu pribadi yang ada, saudara. Nilai sebuah keberadaan yang saudara ingin bersekutu, bersatu, mengalami dia. Itu sangat penting sekali. Nah, ada kalanya saudara Tuhan menyembunyikan diri karena memang dia tidak tahan dengan dosa-dosa kita. Tidak tahan karena kita memang sudah jauh dari Tuhan, maka dia menyembunyikan diri dari kita. Nah, ada kalanya Tuhan itu menyembunyikan diri, memang dia punya satu rancangan yang tidak pernah kita pahami. Betul-betul saudara mau mikir kayak apapun tidak ketemu jawabannya. Hanya dia yang tahu, rahasianya memang hanya Tuhan. Sehingga walaupun kita sesaat-saat kita sudah bisa ngobrol-ngobrol sama Tuhan, tetapi ada momen-momen, banyak sekali momen di mana saudara mau cari wajah Tuhan. Dia tidak menampakkan kehadirannya, tidak mewujudkan kehadirannya dalam hidup kita. Maka di sini penting sekali kita bertekun, terus mencari, menanti-nantikan Tuhan. Tetapi dengan segenap hati. Ini yang saya mau katakan di dalam ayat-ayat ini yang sangat penting sekali, saudara. Di dalam firman Tuhan, saudara-saudara mencari Tuhan itu bisa dengan cara macam-macam ya. Bisa dengan menyanyi, menyembah Tuhan. Saudara memuji nama Tuhan. Bisa juga dengan membaca Alkitab. Teks mana yang Tuhan mau saya baca. Atau secara teratur saudara membaca Matius sampai selesai. Lalu Markus sampai selesai. Lukas sampai selesai. Lalu Yohanes sampai selesai. Lalu Kisah Para Rasul terus sampai Perjanjian Baru selesai. Baru Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Semua sampai selesai. Rajin sudah baca, itu juga bagian daripada mencari Tuhan. Karena Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Yang paling cepat, paling mudah saudara berjumpa dengan Tuhan itu adalah dengan firman Tuhan. Tapi saudara mesti berdoa, minta supaya Tuhan menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya. Saudara berjumpa dengan dia di dalam firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi sebuah firman rema yang menyatakan kehadiran Allah di dalam firman-Nya. Dia bisa menunjukkan diri dalam firman-Nya dan dia berbicara kepada kita dari hati kita melalui firman Tuhan. Ini sangat mudah sekali, paling gampang. Tetapi banyak orang Kristen tidak melakukannya. Saudara setiap hari harus baca Alkitab. Menurut saya itu sebuah kebiasaan yang sangat baik. Tapi ada orang yang tidak pernah baca Alkitab sudah setahun. Belum pernah baca Alkitab. Bahkan bertahun-tahun sudah melupakan Alkitab yang saudara punya. Coba bacalah Alkitabmu. Selidiki kitab suci. Cari Tuhan melalui firman Tuhan. Nah saudara, mencari Tuhan, menantikan Tuhan itu juga bisa dengan berdoa kepada Tuhan. Ini sangat penting sekali. Berdoa, tetapi berdoa sampai saudara berjumpa dengan Tuhan. Ya ini menanti-nantikan Tuhan. Memuji, menyembah, berdoa. Berdoa bersekutu dengan Tuhan. Mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi saudara ada satu bagian dalam menanti-nantikan Tuhan. Bukan cuma membaca Alkitab. Bukan cuma mencari firman yang bisa menjadi kekuatan kita. Tetapi saudara, ini bicara tentang bersekutu dari hati. Dari kepribadian saudara. Yang ingin dekat sama Tuhan. Menghargai Tuhan. Menyembah Dia. Mendengarkan petunjuk-petunjuknya. Inilah menanti-nantikan Tuhan. Jadi satu bagian yang penting di sini menanti-nantikan Tuhan itu adalah dengan diam di dalam hadirat Tuhan. Saya bacakan kitab suci Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah saudara, ini adalah sebuah ungkapan yang penting. Kita berada di hadirat Tuhan dengan cara saudara tidak berjuang, tidak berusaha, tetapi saudara sedang menunggu Tuhan, berdiam diri,
dan saudara belajar untuk mengenal Tuhan lewat berdiam diri ini, saudara. Dalam terjemahan New American Standard Bible, cease striving and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Saudara, berhentilah berjuang, berhentilah berusaha, berhentilah untuk melakukan sesuatu tindakan. And know, ketahuilah bahwa aku Allah. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Aku akan ditinggikan di bumi. Ini satu pernyataan yang luar biasa. Nah saudara, di dalam terjemahan The Passion Translation ini sebetulnya adalah sebuah penafsiran daripada penulis The Passion, sebab tidak diterjemahkan secara harafiah tetapi dia menjabarkan perenungannya. Dia menjelaskan begini. Surrender your anxiety. Berserahlah, berikanlah segala kecemasanmu. Be silent and stop your striving and you will see that I am God. Berdiam dirilah dan berhentilah berusaha dan kamu akan mengenal, akan melihat bahwa aku adalah Allah. I am the God alone, all the nations, above all the nations, and I will be exalted throughout the whole earth. Aku adalah Allah di atas bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, dan aku akan ditinggikan di seluruh bumi, di segala penjurunya. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah berdoa menantikan Tuhan, Dia menjawab saudara? Ini adalah sebuah tindakan yang tidak berusaha dengan usaha kita. Karena saudara, Tuhan itu adalah Allah yang sebagai subjek, kita adalah objek. Jadi saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara minta, tetapi setelah itu saudara percaya, saudara berdiam diri, menantikan jawabannya dari Tuhan. Nah saudara, ini adalah sebuah perintah dari firman Tuhan, ya. Perintah yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi Tuhan itu akan menjawab kita. Saudara, yang menanti-nantikan Tuhan itu bukan cuma sekedar di depan Tuhan, diam saja, tidak ada pengharapan apa-apa, bukan. Tetapi hati saudara itu mengharapkan Tuhan menjamah, membaharui saudara, memberikan jawaban atas persoalan-persoalan hidup saudara, atau akan memberikan sentuhan atas kehidupan saudara. Itu kerinduan. Saudara ingin berjumpa dengan Dia dan Dia menyatakan dirinya kepada kita. Itu menanti-nantikan Tuhan, saudara. Jadi menanti-nantikan Tuhan di sini, Tuhan berkata, kamu akan mendapat kekuatan baru. Mendapatkan kekuatan baru. Shall renew their strength. Pass to power. Kalau terjemahan yang literal translation. Akan masuk ke dalam kuasa yang besar. Will gain new strength. Itu New American Standard Bible, saudara. Kalau terjemahan The Message, get fresh strength. Jadi mendapatkan kekuatan yang segar. Saudara, selama ini kalau saudara mengakhiri tahun ini, saudara sudah capek. Tapi semangat karena ada tahun yang baru. Puji Tuhan, kita punya semangat. Tetapi saudara, apakah saudara betul-betul mendapatkan kekuatan yang baru? Kekuatan yang segar. Dari mana itu bisa dapat? Hanya satu. Saudara datang kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Saudara akan dapat kekuatan yang baru. Bukan itu saja, saudara. Saya bacakan Mazmur 34 ayat yang ke-10. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang-orang yang mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tidak kekurangan. Dia akan mendapat kekuatan, pertolongan, berkat, apa saja yang terbaik diberikan oleh Tuhan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Puji nama Yesus Kristus. Saudara, Tuhan itu suka menjawab doa kita. Tetapi kadang-kadang kita perlu menanti-nantikan Tuhan untuk mendapat jawabannya. Saya coba untuk melihat di dalam
beberapa kesaksian hamba Tuhan yang penting. Salah satunya adalah seorang hamba Tuhan yang pernah melayani di China, namanya Brother Yun yang disebut sebagai Heavenly Man. Dia menceritakan di dalam sebuah buku yang dia publish, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tentang air hidup, ya, air kehidupan. Pokoknya ini living water ya. Di situ ada sebuah kisah dia tentang orang-orang China, yang mana para pengkhotbah itu secara berkala mereka itu suka pergi ke gunung-gunung yang terpencil, yang tersembunyi di sebuah tempat, karena dia digerakkan oleh Tuhan untuk pergi ke sana, saudara. Dan sangat heran sekali, bahkan sampai tengah malam sekalipun gelap gulita, sebab di situ belum ada listrik waktu itu, saudara. Mereka menemukan orang-orang China yang di tempat yang dia tuju, Tuhan mengatakan sebelah sini lokasinya. Dia pergi ke situ dan mereka mendapati orang-orang Kristennya itu sedang berkumpul menunggu orang yang datang. Lalu mereka datang di situ, disambut dengan luar biasa. Mereka connect, saudara, antara yang datang untuk pergi ke sana dengan yang menunggu. Padahal tidak ada koneksi secara WhatsApp, tidak ada WeChat, belum ada, saudara. Itu kenapa bisa begitu? Sebab memang Tuhan bicara berkomunikasi kepada yang satu pihak, pengkhotbah. Yang satu pihak adalah kelompok orang Kristen yang berdoa di satu tempat. Tuhan bicara, tunggu. Pada hari apa, jam berapa, engkau semua harus berkumpul sebab aku akan mengutus hamba-Ku datang ke sana, engkau harus mendengarkan dia. Dan luar biasa sekali itu terjadi, bukan cuma satu kali, tapi sangat sering sekali terjadi seperti itu. Karena apa, saudara? Kedua kelompok ini adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Dikoneksikan, dijumpakan satu dengan yang lain. Karena memang Tuhan itu kepada orang yang menanti-nantikan dia, Tuhan itu suka memberikan jawaban. Nah, jawabannya, saudara, tidak pernah bertentangan dengan kitab suci, tetapi jawabannya itu adalah petunjuk Tuhan. Seperti di dalam bangsa Israel itu tiang awan dan tiang api. Ya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke padang gurun, tetapi di padang gurun itu mereka ada Taurat Tuhan yang mereka harus dengar, mereka harus lakukan. Siang malam mereka harus melakukannya, itu petunjuk Taurat Tuhan. Mereka harus mengerti apa isi Taurat Tuhan, mereka harus melakukan dengan setia. Tetapi mereka juga harus memperhatikan, kalau tiang awan itu sedang naik ke atas, mereka harus segera bergegas untuk memberes-bereskan barang-barangnya. Sebab sebentar lagi tiang awan itu akan bergerak pergi. Kita harus segera berangkat, kalau tidak akan ketinggalan. Kalau ketinggalan, saudara, itu bisa mematikan. Nah, tiang awan, tiang api memimpin bangsa Israel berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Anak-anak Tuhan juga perlu mendapatkan pimpinan Roh Kudus. Saudara mesti berdoa menanti-nantikan Tuhan. Saudara mesti punya hubungan yang baik dengan Tuhan setiap hari, saudara. Basic daripada kehidupan saudara itu, standar minimal, saudara, kedewasaan rohani yang minimal harus ada. Saudara harus hidup mencari Tuhan, rindu bersekutu dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya Tuhan memimpin kepada satu tempat, dan di tempat itu kita akan melihat betapa besar Tuhan sudah menyiapkan hati orang-orang di sana. Itu yang terjadi pada hamba-hamba Tuhan di negara China, saudara, di masa-masa revolusi industri dan kemudian ada pembaruan kebudayaan. Di situ banyak misionari yang diusir dari China, kitab suci dibakar semuanya. Lalu kemudian terjadilah kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka ingat, di mana ya firman Tuhan itu? Oh, ada Alkitab. Ada satu pendeta yang mati waktu itu 3 tahun yang lalu, dikuburkan di sana. Kitab sucinya itu dipendem bersama-sama dengan peti matinya. Saudara, lalu apa yang terjadi? Orang-orang China di situ, mereka bersama-sama, ayo kita cari kitab sucinya. Mungkin kita bisa temukan, karena kitab suci sudah dibakar pada masa revolusi kebudayaan, saudara. Tidak ada Alkitab di situ. Mereka menggali kubur bersama-sama
Dan mereka menemukan kitab sucinya sudah rusak. Mungkin ada cuma beberapa lembar. Setengah lembar saja bernilai sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mereka berusaha menghafalkan kitab suci itu, saudara. Dan mereka menuliskan, menyalin kitab suci itu. Disebarkan kepada kawan-kawannya. Itulah cara kehidupan orang-orang di China, saudara. Nah, pendeta-pendeta itu, kalau mereka berdoa menanti-nantikan Tuhan, ada kesempatan-kesempatan yang istimewa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menantikan Tuhan. Saudara, engkau yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik, demikian janji firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita mengakhiri tahun ini di hadapan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, akan dapat kekuatan yang baru. Saudara akan mendapatkan sesuatu yang indah dari Tuhan. Apa yang indah Tuhan yang akan kau berikan kepada saya? Saudara, saya tidak bisa menjawab karena yang akan memberikan itu adalah Tuhan sendiri. Tetapi satu hal yang penting, saudara, engkau akan mendapat kekuatan yang baru. Di dalam firman Tuhan, saya ingin mengajak kita lihat, Dia, ayat 29, memberi kekuatan kepada yang lelah. Sudah tidak akan lelah lagi. Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara akan punya semangat yang baru. Semangat menghadapi masalah. Semangat menyelesaikannya. Semuanya kalau semangat beda kalau saudara tidak punya kekuatan, ya. Karena mentalitas kita harus dipelihara. Siapa punya mentalitas pemenang adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Coba lihat ini. Mendapat kekuatan baru yang seperti apa? Seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara, kalau membaca kitab suci tentang Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, itu saudara bisa bandingkan dengan Yeremia pasal 48 ayat 40 sampai 42. Saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya ini Nebukadnezar sebagai hamba Tuhan yang dipilih sama Tuhan, ia datang melayang seperti burung Raja Wali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Kota-kota direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan Moab pada waktu itu akan menjadi seperti hati perempuan yang sakit beranak. Moab akan musnah sebagai bangsa sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Sudah lihat ini, gambarannya apa? Sayap Raja Wali yang naik terbang, itu bicara tentang diri saudara diberi kekuatan untuk menaklukkan. Di sini Nebukadnezar diberi sayap Raja Wali seperti burung Raja Wali, mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Maka apa yang terjadi? Moab, kota-kotanya semua direbut. Kubu-kubu pertahanannya semua dirampas. Hati semua pahlawan Moab pada waktu itu akan menjadi seperti hati perempuan yang sakit beranak. Merasa tidak berdaya, sudah tidak sanggup berbuat apa-apa, habis kekuatannya. Moab akan musnah sebagai bangsa. Sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Saya juga bisa baca Yeremia 49 ayat 22. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bosra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Saudara, musuh saudara ada berapa banyak musuh-musuhmu itu? Kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kau seperti burung Raja Wali. Apa yang terjadi? Semua musuhmu, kekuatan-kekuatannya menjadi tidak berdaya sama sekali. Engkau bisa menaklukkan mereka semua. Dengan kekuatan sayapmu, pemberian Tuhan. Engkau berlari, tetapi tidak menjadi lesu. Engkau berjalan, tetapi engkau tidak menjadi lelah. Segala sesuatu yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Karena apa? Engkau menanti-nantikan Tuhan. Engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau bukan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Sudah mungkin bilang, Tuhan, kan saya punya kepandaian, kan saya punya kedewasaan sebagai seseorang.
Saudara, saya mau katakan satu hal yang sederhana. Di hadapan Tuhan, engkau yang dewasa, paling dewasa, yang paling pinter, engkau itu sangat kecil sekali di hadapan Tuhan. Alkitab bilang apa? Sesungguhnya bangsa-bangsa itu seperti sebutir debu. Cuma sebutir debu saja. Pulau-pulau. Seperti sebutir debu di sebuah neraca, saudara. Wow, saudara. Bangsa-bangsa seperti setetes air di dalam sebuah timba. Bangsa-bangsa, apalagi saudara sepinter apapun. Saudara, kepandaian sehebat apapun. Engkau tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Makanya saudara, Tuhan bilang apa? Teruna-teruna yang muda jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara akan jadi seperti Raja Wali. Nebukadnezar, dia seperti Raja Wali mengembangkan sayapnya atas Moab. Seluruh kota-kotanya ditaklukkan. Kubu-kubu bentengnya semua hancur. Pahlawan-pahlawannya seperti perempuan yang beranak, kesakitan luar biasa, tidak punya tenaga lagi. Edom, Tuhan mengembangkan sayapnya dari Nebukadnezar. Bosra ditaklukkan, semua wilayah Edom ditaklukkan. Saudara, saya mau katakan, kalau engkau mau mengakhiri tahun baru bersama dengan Tuhan, ada kekuatan baru bagi saudara. Puji nama Yesus. Saudara akan melihat tahun depan, saudara memulai mengakhiri akhir tahun ini bersama dengan Tuhan. Mulailah tahun bersama juga dengan Tuhan. Dan berjalanlah selalu bersama dengan Tuhan. Saudara akan melihat pintu-pintu tembaga yang tidak pernah bisa dibuka. Tuhan membuka jalan. Laut yang begitu luas membentang, engkau tidak bisa menyeberangi. Engkau lihat tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan mengeringkan lautan itu. Saudara akan bisa berjalan di tanah yang kering. Bangsa Israel dituntun dengan tiang awan, tiang api, menembus laut merah. Tetapi bukan berenang, berjalan di atas tanah yang kering. Menempuh berbahaya macam-macam. Ladang-ladang yang susah sekali dituai. Tuhan akan merubah menjadi padang yang berumput hijau. Mata air yang membual. Saudara, dari batu yang cadas, Tuhan bisa mengeluarkan mata air dari batu cadas itu. Menyembul keluar airnya. Meluap-luap. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi saudara yang percaya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau saudara menanti-nantikan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jamah kami semua di dalam nama Yesus. Kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami menantikan Engkau Tuhan. Ampuni kalau selama hidup ini kami tidak mengutamakan Tuhan. Tidak bersekutu dengan-Mu secara benar. Tidak mencari wajah Tuhan. Kami tidak mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Biar kami pada tahun yang akan kami lewati nanti, pergantian tahun ini, kami bisa mengakhiri dengan baik bersama dengan Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami. Tolonglah kami untuk tahun ke depan, kami bisa berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Saudara, kita akan menyanyikan satu lagu, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup.
sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kau, kudus, kudus, kudus. Sembah kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sekali lagi. Bagimu Tuhan. Musik terus menyanyikan. Saudara berada di dalam hadirat Tuhan. Firman Allah selesai dibicarakan, tetapi Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus terus berbicara. Roh Kudus terus berkata-kata dalam hatimu. Ini momen saudara berjumpa dengan Tuhan sendiri. Ini momen one on one. Tuhan bersama saudara. Engkau tutup telingamu dari seluruh perkataan dunia, kebisingan dunia di akhir tahun. Tetapi engkau mendengar Tuhan berbicara dalam hatimu. Engkau mencari Tuhan, bersekutu dengan Dia. Itulah kehendak Tuhan. Berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Jumpailah Dia, jumpailah Dia. Terus bersekutu dengan Tuhan. Berdoa pakai berdoa bahasa roh. Berdoa dengan akal budimu, berdoa. Berdoa di dalam Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Berjumpa dengan Tuhan, mengalami hadirat-Nya. Momen perjumpaan dengan Tuhan, momen yang penting. Momen perjumpaan dengan Tuhan, momen yang sangat istimewa. Kekuatan baru Tuhan berikan. Kekuatan baru Tuhan berikan. Kekuatan baru. Kekuatan baru. Dalam nama Yesus. Semangat yang baru. Kehidupan yang baru. Kehidupan sorgawi dalam nama Yesus. Haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
kekuatan baru dia berikan kepada saudara. Rancangan baru diberikan buat saudara dalam nama Yesus. Bagimu Tuhan, mari, saudara, saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Arahkan hatimu kepada Tuhan dalam nama Yesus. Darah Yesus menghancurkan iblis di dalam nama Yesus. Menghancurkan segala penyakit di dalam nama Yesus. Darah Yesus menghancurkan semua kutuk. Kami lepas anak-anak Tuhan oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus. Dilepas dari intimidasi iblis. Dalam nama Yesus. Darah Yesus membebaskan saudara. Di dalam darahnya engkau dibebaskan dari kuasa iblis. Dari penyakit-penyakit dan kelemahan. Dari iblis yang mengutuk. Dari iblis yang menggocok saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus membebaskan saudara demi nama Yesus. Dan saat ini Roh Kudus membawa bilur-bilur Yesus menjamah saudara di dalam nama Yesus. Menyembuhkan saudara di dalam nama Yesus Kristus. Menyembuhkan saudara dalam nama Yesus. Menyembuhkan saudara dalam nama Yesus. Menyembuhkan saudara dengan Roh Kudus membawa bilur-bilur Yesus. Firman hidup, firman kesembuhan diperkatakan, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kau terima kesembuhan. Saudara berterima kasih sama Tuhan. Haleluya. Berterima kasih masing-masing. Terima kasih untuk kesembuhanmu. Haleluya. Saudara sudah disembuhkan. Saudara boleh bergerak, bertindak. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ada yang lututnya kaki kanan sakit disembuhkan, Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib
Serahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa sumber segala kasih karunia memberkati saudara mengakhiri tahun ini di dalam kemurahan-Nya. Kiranya Tuhan Yesus, Raja Damai, sumber segala berkat, memenuhi saudara dengan berkat-berkat Tuhan di akhir tahun. Memenuhi dengan damai sejahteranya, dan kiranya Roh Kudus memberkati dengan persekutuan yang hidup, yang indah. Menyertai saudara melewati tahun ini, masuk tahun yang baru di dalam kemurahan Tuhan yang besar. Hari ini Tuhan menyertai saudara. Tahun ini diakhiri di dalam pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan kemuliaan bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berjumpa lagi dalam acara Mujizat Yesus Untukmu yang dimasukkan di dalam sebuah pelayanan pujian penyembahan bagi Yesus Kristus setiap hari Selasa. Kita akan mulai lagi pada tanggal 18 bulan Januari, minggu yang Selasa yang ketiga, dan di situ kita akan memuji menyembah Tuhan. Dan setelah itu kita akan bersama-sama menikmati kuasa Tuhan di dalam firman Tuhan, dan kemudian di dalam kuasa menyembuhkan, melepaskan dari kuasa iblis dan memberikan kesehatan kepada anak-anaknya. Saudara datang kepada Tuhan, saudara boleh bawa teman-teman. Di sini ada Zoom yang akan saudara bisa ikuti di 8111470600 dan passwordnya adalah Yesus Tuhan, nyambung jadi satu. Dan di situ saudara boleh bawa teman-teman saudara yang sakit, yang lemah tubuhnya. Saya akan berdoa bagi saudara yang sakit dan lemah tubuh. Kiranya kuasa Tuhan akan menjamah, menyembuhkan mereka semua, mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut.
bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhc_serpong, YouTube di chhc_serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Janice Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.